Mata berkaca-kaca, Kapolres ceritakan kekejaman Ustaz tersangka pencabulan 7 santri di Tulungagung. Mata Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi berkaca-kaca saat berkisah tentang kekejian Aiya, 26, tersangka pencabulan 7 santri laki-laki sebuah pondok pesantren di Kecamatan Ngunut. Sosok Ustaz sekaligus Bapak Kamar ini disebut melakukan kekejaman yang luar biasa kepada para korban. Kapolres bahkan mengaku tidak bisa bercerita secara detail untuk menggambarkan perbuatan Ustaz asal Sumatera Selatan ini. Dari hasil pemeriksaan, tersangka ini cukup brutal. Baca BAP-nya saja saya sampai menangis, ucap Kapolres, saat ditemui Kamis, 24 April 2025. Kapolres menggambarkan, para korban berusia Agustus 12 tahun jauh dari orang tuanya untuk menuntut ilmu. Namun saat di pondok pesantren mendapat perlakuan kejam dari ustaznya. Dari hasil visum diketahui ada satu korban yang disodomi oleh Aiya. Tergambar dari hasil visum itu, memang terjadi sodomi, tegas Kapolres. Kejahatan ini dilakukan sejak Maret 2024 sampai Maret 2025. Korban menerima perlakuan tak senonoh ini antara 2 kali, hingga ada yang 20 kali. Setiap melakukannya, Aiya melakukan kekerasan agar para korban tidak melawan. Akibat sikap kejamnya itu, para korban tidak berani teriak atau melapor ke pimpinan pondok pesantren. Akibatnya para korban mengalami trauma kejiwaan yang sangat berat. Secara fisik mereka masih bisa ceria saat bertemu temannya, karena masih anak-anak. Tapi secara psikologi mereka mengalami tekanan yang sangat besar, tutur Kapolres. Karena itu Polres Tulungagung juga melakukan trauma healing, penyembuhan trauma, kepada para korban. Polres Tulungagung menggandeng Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif, ULT-PSAI, Tulungagung. Lembaga yang dibentuk Pemkab Tulungagung ini memang dikhususkan untuk mendampingi anak-anak yang menghadapi masalah, termasuk anak berhadapan dengan hukum, ABH. Kami juga menggandeng Rumah Sakit Bayangkara untuk mendampingi dari sisi medis, tambahnya. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung masih melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk tersangka. Proses ini berupa rangkaian tes yang sampai saat ini belum selesai dilakukan. Kapolres memperkirakan, proses ini selesai minggu depan. Hasil pemeriksaan kejiwaan ini harapannya bisa memperkuat persangkaan kami ke tersangka. Semoga bisa mengungkap karakter tersangka, ucap Kapolres. Selain 7 santri yang jadi korban, ada 5 santri lainnya yang berhasil mengelak saat akan dipaksa Aiya. Polisi masih mendalami pengakuan Aiya untuk memastikan tidak ada korban lain yang belum terungkap. Kasus ini terungkap karena kecurigaan salah satu orang tua santri yang melihat perubahan sikap anaknya menjadi pemurung. Setelah didesak, salah satu santri ini mengaku telah dicabuli oleh bapak kamarnya. Pengakuan ini lalu dilaporkan ke Polres Tulungagung pada Selasa, 15 April 2025. Saat laporan ini dibuat, Aiya sedang mudik lebaran ke kampung halamannya. Personel unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung bekerja maraton untuk melengkapi alat bukti. Saat Aiya tiba kembali di pondok pesantren pada Kamis, 17 April 2025, pukul 4 WIB, polisi menangkapnya. Usai Aiya menjalani penyidikan, polisi menetapkannya sebagai tersangka.